Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurji Supriyadi Saputra dari kelas MT10. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Business Data Engineering dan dosen Bapak Dr. Albara Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal tesis saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Cabang Rumah Makan Bapak Iwang dengan Metode Wake Product. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang masalah warung Bapak Iwang. Jadi Bapak Iwang ini mempunyai masalah, yaitu keinginan mengembangkan usaha rumah makannya. Yang kedua, keinginan mengikuti kegiatan franchise karena kekurangan modal. Dan yang ketiga, sulit menentukan lokasi yang akan dijadikan cabang usaha barunya. Tujuan penelitian saya yaitu membantu dalam menentukan lokasi yang tepat untuk membangun tempat usaha baru. Yang kedua, menerapkan sistem wake product dalam menentukan lokasi yang tepat dan akurat. Dan yang ketiga, menghasilkan suatu sistem yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat. Ada juga manfaat dari penelitian ini, yaitu memberikan ilmu yang baru dengan wawasan yang lebih luas dalam sistem mengambil keputusan, agar dalam membuat sebuah keputusan dapat diteliti terlebih dahulu agar mendapat keputusan yang tepat dan akurat. Yang kedua, untuk dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama. Dan yang ketiga, dapat digunakan oleh Bapak Dedi untuk memilih cabang yang barunya sebagai owner dari warung sate Bapak Iwang. Yang keempat, landasan teori, yaitu sistem pendukung keputusan SPK adalah sistem interaktif yang membantu dalam membuat sebuah keputusan melalui penggunaan data dan model keputusan dalam memecahkan masalah yang mana sifatnya terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur, yang mana digunakan ketika tidak ada satu orang pun tahu bagaimana keputusan yang harus dibuat dan diambil. Yang kedua, franchise waralaba ialah bentuk kerjasama bisnis antara dua atau lebih perusahaan, yang mana satunya sebagai franchisor dan pihak yang lainnya sebagai franchise. Dan yang ketiga, lokasi strategis adalah hal yang berhubungan dengan di manakah perusahaan akan membangun pusat kegiatan operasionalnya. Di sini saya menggunakan metode penelitian yaitu wawancara, observasi, studi pustaka, dan library research. Metode penelitian saya pakai di sini adalah metode wake product, menggunakan perkalian dalam menghubungkan rating atribut yang mana rating tersebut harus dipangkatkan dengan bobot atau nilai yang bersangkutan, dan metode ini hanya menghasilkan angka yang tertinggi dan yang terbesar, dan yang tertinggi akan menjadi alternatif yang terbaik untuk dipilih. Metode menggunakan perkalian untuk menghubungkan atribut peringkat, di mana setiap peringkat atribut harus dinaikkan terlebih dahulu ke bobot terkait atribut. Tahapan metode produk, yaitu yang pertama, menentukan kriteria yang akan digunakan sebagai pemilihan kriteria dalam penelitian ini adalah: yang pertama adalah ruko pasar Malabar, yang kedua ruko pasar lama, dan yang ketiga ruko Cibodas atau PAM, dengan kriteria bobot yaitu akses transportasi, harga sewa, kepadatan penduduk, keamanan dan kebersihan, perizinan, dan luas bangunan ruko tersebut. Tahapan yang ada di metode produk yaitu menentukan ranking dari setiap bobot kriteria yang ditentukan dalam kegiatan ini. Bapak Iwang menilai beberapa pentingnya penilaian bobot kriteria yang ditentukan dengan hasil rating sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah akses transportasi, yang kedua harga sewa, yang ketiga kepadatan, yang keempat penduduk, yang keempat keamanan kebersihan, yang kelima perizinan, yang keenam luas bangunan dan ruko. Yang ketiga, dilakukan proses perbaikan atau normalisasi bobot kriteria atau W. Dalam melakukan perbaikan menggunakan rumus sebagai berikut. Tahapan metode yang selanjutnya adalah dilakukan proses normalisasi atau S. Prosesnya menggunakan rumus sebagai berikut. Yang dijelaskan yaitu lambang seperti ini adalah produk, S adalah hasil normalisasi matriks, dan XIJ itu nilai alternatif ke I terhadap atribut ke J, dan N banyaknya kriteria, dan WJ bobot dari setiap atribut atau kinerja. Yang keenam, dilakukan proses normalisasi yang kelima dengan rumus sebagai berikut.
dengan keterangan V1 hasil referensi alternatif ke 1, V1J rating alternatif per atribut, WJ bobot atribut, I alternatif, dan J adalah atribut. Berikut adalah presentasi dari saya tentang proposal tesis yang saya buat di warung makan sate Betawi Bapak Iwang. Kurang lebihnya mohon maaf kalau saya backgroundnya banyak kerjaan segala macam karena masih di kantor dan kepepet harus mengerjakan tugas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.